Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Aditya Nuripan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menguasai pengertian konsep dasar perencanaan pembelajaran, yaitu dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu poin A tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan jenis perencanaan pembelajaran. Kita masuk poin pertama yaitu tentang pengertian. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Nah, yang kedua, tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran ialah untuk menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan pembelajarkan siswa sesuai yang sudah diprogramkan. Nah, yang ketiga adalah fungsi perencanaan pembelajaran. Terdiri dari 6 poin, diantaranya adalah pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Lalu yang keempat, kegiatan yang bersifat real dan error dapat mengajar membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan siswa, minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Kelima adalah mengurangi kekurangan dengan adanya organisasi yang baik, metode yang tepat. Dan terakhir, fungsi pembelajaran yang keenam adalah membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada siswa. Lanjut, keempat adalah prinsip perencanaan pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Sagala Ilmawan yang meliputi satu, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukan dalam implementasi belajar. Yang kedua, prinsipnya adalah membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, prinsipnya adalah mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kelima, prinsipnya adalah mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dalam pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Lalu di sini ada jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran menurut luas jangkauan ada juga disebut poin A, perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro. Dan kedua adalah perencanaan pembelajaran menurut tingkatan atau telaahnya. A adalah perencanaan strategis, lalu B perencanaan manajerial, yang ketiga perencanaan operasional. Nah, yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran menurut waktu. Poin A adalah perencanaan jangka panjang, kedua perencanaan jangka menengah, ketiga adalah perencanaan jangka pendek. Lalu perencanaan keempat pembelajaran yaitu poin A perencanaan permulaan, poin B perencanaan tahunan, poin C perencanaan hari pertama, poin D perencanaan terus menerus, poin E perencanaan bersama. Nah, poin B, dimensi perencanaan. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu dimensi perencanaan itu seperti apa. Yang pertama adalah signifikansi, yang kedua relevansi, yang ketiga adalah adaptif, yang keempat adalah kepastian, yang kelima adalah penelitian, terus waktu, dan
monitoring atau pemantauan yang terakhir adalah isi perencanaan. Nah, selanjutnya adalah manfaat perencanaan pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar alat kontrol dan petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Manfaat selanjutnya adalah untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang terakhir adalah untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Nah, di sini ada desain perencanaan pembelajaran, yaitu ada tentang berorientasi pada siswa yang pertama, yang kedua adalah berpijak pada pendekatan sistem, lalu yang ketiga adalah teruji secara empiris, yang keempat adalah hubungan perencanaan dan desain pembelajaran. Nah, mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan tentang materi menguasai pengertian konsep dasar perencanaan pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dari saya disebutkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.